rintangan sudah kita tiba. Kalau belum puas, jangan ragu lagi. Calling SC Zigzag. Ayo gas lagi. Halo Sobat RC Zigzag, selamat datang kembali di channel RC Zigzag. Oke, video kali ini kita mau mereview dan unboxing unit RC Adventure yang baru saja meluncur dan mungkin sudah banyak yang mereview dari konten-konten kreator RC Adventure seperti RC Renan dan Om Ewa. Nah, dan kali ini kita akan mereview dari kacamata RC Zigzag yang katanya kitnya seperti ini, ekspektasi segini dan realitanya segini, dan kita akan konfirmasi dengan harga yang terbilang cukup tinggi, sekitar 1 juta, yang mungkin lebih sedikit lah, 50.000 atau 25.000, dan ekspektasinya itu seperti ya setara MN128. Tetapi nyatanya kita nanti akan buktikan. Kita hadirkan kit RC Adventure MM Tank 300. Tapi sebelum kita lanjut review, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga like video ini. Dan kita hadirkan RC-nya. Ya, ini dia MM Tank 300. Packaging oke. Dengan tulisan ini brand dari Cina. Jadi asal usulnya itu Tank 300 itu mungkin belum banyak yang mengetahui bodi ini. Jadi mobil Tank 300 yang ukurannya 1/1 itu adalah buatan dari Cina. Bisa Sobat RC tonton, mungkin untuk referensinya ada di channel seperti Gova Hilman dan juga akun-akun ini. Nah, jadi seperti itu bentukan aslinya dari Tank 300. Dan ini versi 1/12 model RC Adventure. Oke. Jadi di sini, nah, di sini Tank 300 dari tampak depan dengan model Tank 300 Fury Top Fire. Jadi ada model standar, yaitu yang tadi yang di custom sama Gova Hilman, dan juga ada yang model Fury Top Fire. Jadi ada part-part yang sepersatunya ya, ada part-part yang sudah mendukung untuk Tank 300 sepersatunya. Dan ini untuk kit RC-nya dengan model Fury Top Fire. Kita review dulu dari packagingnya. Di sini seperti ini, tadi tulisan dari ala-ala China, kemudian warna orange sangat kontras dengan dasar warna hitam, berikan warna orange. Untuk Tank 300 sendiri ada 2 varian warna, sebetulnya ada warna silver atau abu, yang satunya warna orange. Kemudian tampak samping, tentu saja yang warna orange lagi, agar lebih menarik. Kemudian tampak belakangnya ada, oh ternyata ada warna seperti ini warnanya. Warna apa ini? Seperti gold atau warna kuning. Tetapi sepengetahuan dari RC Zigzag ada 2 varian warna, yaitu orange dan silver. Nah, yang di atas ya ini warna silvernya, seperti ini. Kemudian tampak yang bagian sampingnya polos. Ya, bukan polos ya, ini gambar remote sebetulnya, cuman warna remote-nya juga hitam, listnya hitam, hanya saja ini keterangan warna putih. Kemudian dari bagian bawah seperti ini. Oh, konfirmasi lagi, ternyata memang ada 2 varian warna untuk T300-nya, MM T300. Ada warna silver dan juga warna orange. Dan untuk yang varian warna hijau dan sudah ada dekalnya atau stikernya, dan warna gold atau warna seperti kuning keemasan ini, itu adalah MN300S. Ya memang ini
akhirnya terjawab. Jadi next bila ada mana akun yang sudah review atau unboxing ini berarti MN300S. Dan lanjut kita akan buka saja. Kosong. Nah, jadi untuk packagingnya seperti biasa dari MN, packing dari Mika untuk fiksasinya lumayan. Lanjut ada cover body, double cover ya, seperti ini. Nah, ini dia tank 300 nya. Lanjut kita mendapatkan part-part apa saja. Nah, ini bentukan baterainya dari tank 300. Sangat mungkin bisa dibilang visioner. Baterai ini seperti baterai drone, seperti ya untuk sistematikanya seperti baterai kamera juga. Nanti kita akan coba memasang semua partnya terlebih dahulu. Oke, let's go. Dan kita mendapatkan stiker Top Fire. Dan kita akan mengulik, mereview MNT 300 ini. Untuk dari segi body sepertinya lebih besar dari MN78 atau MN82T, MN82 series lah, T Pro S. Lebih besar bodinya, dimensi bodinya, tetapi mungkin lebih kecil sedikit dari MN128. Dari tampak depan, dari bagian bumper terlebih dahulu plastik. Kemudian untuk grill bodinya, untuk grillnya juga dari bahan plastik dengan logo T di bagian tengah. Kemudian untuk lampunya ada seperti variasi silang ya, tanda silang di bagian headlamp. Kemudian ada model airflow di bagian kap mesin. Selanjutnya, ternyata bisa kita buka bagian kap mesin, dan ini untuk pemasangan baterainya. Kita pasang sekalian. Jadi ada fiksasi seperti ini. Dan untuk mencopotnya atau melepasnya, kita tinggal putar, kita tarik. Iya. Dan untuk profil baterai sendiri ada di 7,4 volt baterai li-ion, memakai baterai 18650 1200 mAh. Jadi ini berbeda dengan model MN sebelumnya. Dan ini memakai kabel USB Type-C seperti ini. Jadi lebih memudahkan karena Type-C ini sudah banyak digunakan di berbagai alat elektronik. Tadi sudah dibahas untuk BMS-nya ada di dalam. Mungkin perlu di waterproof karena di dalam sini juga ada part elektroniknya, yaitu board, agar aman ketika masuk air. Seperti itu. Lanjut, tinggal satu spionnya pasang dulu. Nah, next. Nah, ini untuk firenya atau logonya MN model. Lanjut ke bagian wipernya, apakah bisa digerakkan? Bisa. Ini bahan plastik. Kemudian ada talang airnya, kontras warna hitam dengan warna orange. Kemudian ada snorkel. Kemudian ada over fender
Cover fendernya apakah bisa dilepas? Bisa. Oh, ternyata bisa. Cover fendernya bisa dilepas, tidak bergabung menjadi satu dengan bodi. Kemudian dari sini ke bagian samping, apakah pintu bisa dibuka? Bisa dong. Kemudian kabin kedua tidak bisa, hanya bagian kabin depan saja. Nice. Kemudian ada footstep atau side flap. Untuk di model sepersatunya ada variannya dengan tulisan top fire. Di sini di kit RC Adventure-nya polosan saja. Ya, bukan polos berarti polos, tetapi ya berbeda dengan sepersatu. Untuk selanjutnya di sini ada tangga yang terhubung dengan roof rack. Roof rack, kemudian ada model talang airnya bagian atas, dan juga ada sunroof seperti MN86KS. MN86KS, ya betul, MN86KS ada model sunroofnya. Kemudian untuk bagian belakang, apakah bisa dibuka ya? Bisa. Kalau gerak-gerak ini berarti bisa. Coba cas. Nice, bisa. Oke. Ini hati-hati untuk sobat RC karena untuk frame-nya sendiri atau mount dari ban serep dan cadangan ini tentu saja risiko patah. Lanjut untuk bagian bumper dari ban plastik juga, kita cek menggunakan magnet. Tidak menempel. Lanjut pintu bagian belakang, aduh, bisa dibuka dong. Nice, cukup lega ruangnya, bisa diberikan ya aksesoris ala camper van. Di bagian bawah kabin atau bagian alasnya terdapat tulisan top fire, kolaborasi dengan MN. Lanjut di bagian sebelah sisi kirinya ada aksesoris jerigen bensin. Oh, ini menyatu dengan roof rack-nya. Lanjut di sini ada tutup tangki bensinnya. Tutup tangki bensin, kaca bening, jadi kaca sunroof, kaca depan, kaca samping, kaca belakang bening. Kemudian untuk spion bisa retract dengan model tadi pemasangan seperti ini, jadi bisa difiksasi sekalian agar paten, ditakutkan nanti resiko hilang ketika kita bermain. Lanjut kita intip bagian interior. Bagian interior cukup detail, ada handrem tuas ala mobil matic, kemudian ada pedal, ada tidak ya? Pedalnya tidak ada pedal gas, dashboard komplit, untuk joknya nice, bagus. Jok bagian belakang sebetulnya ada, cuman sayangnya untuk pintunya tidak bisa kita buka. Untuk tampak visualnya oke. Lanjut ke bagian roda. Nah, di sini kita mendapatkan roda total ada 5 piece. Jadi untuk banjarnya bisa kita berdayakan atau bisa kita gunakan. Oh ya, bagian belakang tadi kita lupa menyinggung untuk stop lamp. Stop lampnya ya nanti kita akan coba apakah berfungsi atau hanya sebagai pemanis saja. Nice sih. Kemudian profil roda ya, tadi kita nyambung ke profil ban kaki-kaki. Memakai jenis AT atau all-terrain, jadi kemungkinan ketika untuk bermain off-road kurang dapat grip atau kurang menggigit ya ketika bermain lebih licin, atau kita membutuhkan punch yang lebih tinggi, yang lebih besar, kemungkinan akan susah. Karena di sini sudah memakai ban AT dengan ukuran 30 x 75.
yaitu lebarnya 30 dan untuk diameter luarnya yaitu 75 mm. Lanjut, kita akan buka. Sebelum kita buka, kita tes dong, masuk nggak tes. Untuk remote-nya seperti MN sebelumnya sama, ukuran model dan feel-nya sama. Di sini ada remote dari MN128, plug ketik plug biasa ya dari MN. Kemudian perbedaannya ada di, ya mungkin sedikit, hanya di bagian atas saja. Tetapi ya untuk fungsionalnya sama. Ada turtle red, yaitu untuk memilih untuk untuk low speed dan high speed. Kemudian ada light, yaitu perlampuan elektrikalnya. Kita coba untuk elektrikalnya. Dan juga ada steering trim untuk mengatur senternya steering dari kit ini. Membutuhkan baterai seperti biasa, ada on, cek. Oke. Oh, jadi ada suara menggerung terlebih dahulu tapi belum bergerak. Nah, ini versi high speed, jadi tidak ada brake atau rem. Jadi ketika kita gas masih meluncur. Cek. Nah, itu. Jadi perlu mengerem. Set. Nah. Kita pencet untuk turtle red-nya. Nah, jadi ini langsung mengerem. Tuh. Jadi untuk low speed seperti ini low speed, dan untuk high speed, tuh roda masih berputar. Dan untuk low speed, kita ubah lagi, ada tandanya lampu berkedip. Nah, langsung berhenti. Dan ini kita coba cek lampunya terlebih dahulu. Mode 1, lampu depan mati, lampu belakang hidup, mati juga. Set. Ini ketika mode high speed. Kemudian kita pindah ke mode low speed, yaitu mode low speed. Lampu belakang hidup, lampu depan mati. Tetapi kita gas, nah indikator lampunya mati. Pindah lagi ke high speed. Kita coba hidupkan lampunya semua terlebih dahulu. Kita gas, hidup semua ya, depan, belakang, dan coba kita rem. Nah, indikator lampu menyala. Mundur, lampu mundur nyala. Kita pindah ke low speed, set. Otomatis ketika kita gas, kita lepas, nah lampu rem menyala. Mundur, langsung otomatis lampu mundur menyala. Seperti itu. Kita coba kekuatan dari profil ban MNT 300. Hanya roda besar ya, adalah kita pakai ban yang besar seperti ini dong. Tinggi amat ya, cobalah. Bismillah.
kita coba di apa tadi, low speed. Untuk low speednya kita coba susah, kita coba ke high speed dulu. High speed ya, speed kita coba ya, mungkin memang untuk obstacle yang terlalu tinggi, kita coba ambil ban terlebih dahulu yang kecil. Nah ini dia, kita tambahkan di depan seperti ini gini dulu. Kita coba di high speed. Wah susah ini, waduh, wih, memang harus ada momentum. Jadi untuk mengangkat ban depan terlebih dahulu. Yo. Ayo dong, masa menang body. Ayo performa dong. Set. Weh. Sepertinya susah. Kita coba satu. Oh. Ya, memang perlu momentum sih untuk tip ini. Kasih udah menggerung-gerung dari tadi, tetapi belum. Nah, kalau kencang ya pasti lewat. Nah, tapi untuk pelan, mode smooth, susah. Coba lagi mode lebih, kita tambahkan lebih rintangannya seperti ini ya. Coba, ayo tank 300, tunjukkan kemampuanmu. Iya. Oh, sudah gaspol loh. Kaget. Wah, dan nanti seperti ini. Ya, nanti kita akan coba di rintangan bebatuan atau tanah ya, dengan kontur yang berbeda-beda. Kita lihat performanya. Lanjut, kita akan membandingkan dengan tank 300 dengan MN128. Ini dia. Nah ini ya, tampak ada kesenjangan dari dimensi, maksudnya kesenjangan dari dimensi. Untuk MLT 300 dengan harga 1 juta, ini lebih sedikit 25.000 sampai 50.000. Dan untuk MN128 di 1.100.000 sampai 300. Untuk dimensinya kita coba ya, langsung dari segi bodi tampak berbeda. Sekilas tampak sama, tetapi untuk tinggi kabinnya lebih tinggi untuk MN128. Tapi coba tadi ada roda dari MN128, profil roda dan velgnya berbeda. Untuk MNT300 30x75, sedangkan di MN128 itu 30x82, berbeda di diameter luarnya atau OD ban. Coba kita pasang ya. Tapi untuk beloknya sih ketika kita ganti ke velg dan ban sekalian MN128 kemungkinan gasrok, karena untuk beloknya sendiri sangat mepet. Dan untuk wheelbase dari si MNT300 ada di, yaitu sumbu as belakang sampai sumbu as depan 223 kurang lebih 223 mm. Dan untuk wheelbase dari si MN128 ada
jadi 233, jadi terlampau lebih kurang lebih 10 mm. Jadi ini dapat 223, ini 233. Apakah dalamannya sama? Kita coba buka dari si MN1 MN300. Kita coba buka. Pertama kita matikan dulu dong. Untuk pembukaannya, untuk sistem buka bodinya ada dua model sepertinya. Yang pertama ada di bagian tengah, dua baut. Kemudian kita buka bagian depan dan bagian belakang. Bagian belakang dulu. Seperti ini. Jadi seperti ini penampakan bawahan bodi MNT300. Seperti biasa, ini ada pembagian arusnya atau modul lampunya. Oh, ini cuma pembagian arus saja. Ya modul lampu sih. Modul lampu realistik lainnya. Kemudian keras ya, ini hard body. Lupa kita singgung tadi, jadi ini hard body semua, dan part-part yang lainnya plastik, dan ini juga plastik. Itu kita singkirkan terlebih dahulu. Oh ya, dapat sini taruh sini. Dan untuk elektrikalnya bagian dalam masih memakai board menjadi satu kesatuan, tidak menggunakan ISC terpisah. Untuk servonya kurang lebih kurang dari 10 gram ya, mungkin seperti biasanya, biasa dengan logo M-nya. Kemudian kita akan waterproof untuk bermain air agar tidak error, dan juga lapisan-lapisan lain dari bagian elektrikal. Dan untuk sasis sendiri ini tergolong baru di MN, jadi memang diperuntukkan untuk MN300. Belakang ada nomor serinya, itu D7-01. Berbeda sasisnya dari MN128, dari MN78 dan MN82 series. Tetapi untuk gardan kemungkinan cenderung dekat atau mirip dengan MN82 atau MN78. Kalau dilihat dari yang kakaknya mirip dengan MN128, beda lah. Bonggolnya saja jauh berbeda. Nah, mungkin harusnya harga 1 juta itu ya bisa lah seperti inilah untuk kitnya. Tapi ini 1 juta tuh seperti ini, mosok sama dengan MN78 atau MN82 series. Ya mungkin sekalian ini ya dengan harga 1 juta ya. Tetapi kembali untuk sobat RC semua, kalau memilih MN T300 bolehlah, bodinya cukup visioner, cukup baru, tapi berbeda jauh untuk MN128. Dan kita coba akan buka dari MN128.
Dan untuk info sendiri sebetulnya ini MN128 memang tidak pure original, ada beberapa bagian yang sudah di-upgrade. Nah, dan ini sudah kita buka bodi dari MN128. Kita coba pasangkan. Ya, kemungkinan sih lebih besar bodinya ya. Tampak depan tadi yang ini. Nah, kita coba pasangkan. Cara kasar saja kita balik. Untuk wheelbase-nya lebih pendek. Ini kit pakai MN T300 menggunakan bodi MN128. Wheelbase-nya lebih pendek. Dan coba kita balik dari kit MN128 kita pasangkan bodi MNT300. Kita balik seperti ini. Bisa masuk. Dapat. Hanya saja kita akan menyesuaikan untuk profil ban dan velgnya saja. Tetapi untuk memakai velg ini sih tampak lebih garing ya. Bila mana tank 300 ini kita buat ceper seperti ini. Wih, cakep sih. Cakep. Tetapi bablas. Tapi ini bablas ya. Jadi tampak depan, kanan kirinya seperti ini ya. Karena gadanya lebih lebar, punyanya si MN128, dan wheelbase-nya lebih panjang. Jadi ya kurang masuk jadinya. Ya. Nah, harusnya tuh MNT300 tuh pakai seperti ini kitnya. Seperti MN128 dan bodinya menyesuaikan. Sama-sama di 1:12 atau 1/12 harusnya ya inilah, karena harganya ya undi sedikit lebih mahal sedikit dari tank 300. Dan kita bandingkan untuk kitnya seperti ini. Bentukan kit dari MN128 sebelah kanan dan MNT300 sebelah kiri. Seperti ini ya. Tampak terlihat untuk wheelbase-nya berbeda dan untuk kitnya lebih besar di MN128. Untuk di MNT300 bila mana mau menambah bumper juga belum ada penempatan. Ya gimana ya, beginilah. Lanjut untuk kopelnya dan juga link mirip MN78 MN82 series, persis plug, hanya saja bagian side plate-nya berbeda. Skid plate, maaf, untuk bagian skid plate-nya berbeda, model baru. Ini jadi model skid plate seperti ini punyanya MNT300 atau tank 300. Untuk motornya 60T, jadi cenderung untuk ke torsi karena lebih dari 30-an ya, lebih dari 30, jadi cenderung ke torsi. Dan untuk kopelnya plastik, linknya plastik, 8 link plastik. Kemudian kita coba rodanya, profil rodanya sebetulnya empuk tetapi tidak begitu empuk juga. Sebetulnya keras tetapi tidak begitu keras juga. Jadi tengahnya ini soft, enak, empuk, tetapi untuk pinggirnya, tepi luar dan tepi dalamnya ini keras. Berbeda dengan MN.
kerasnya ini si MN128 dengan MNT300 lebih keras MNT300. Apakah sudah kita coba buka dulu, sudah dilem? Kita coba buka. Nah, jadi ini pelek vented dan belum dilem. Jadi perlu lem ya untuk fiksasi agar tidak keluar air, agar tidak kemasukan air. Nantinya ketika kita mau main ke ciprat-cipratan atau air. Lanjut, untuk hexnya ukuran 5 mm dari bahan plastik, link steering plastik, bahan plastik, link steering plastik, gardan plastik. Dan mari kita buka, kita oprek bagian dalamnya. Mulai dari kita lepaskan apa ini, shock breaker. Oh iya, shock breakernya belum kita cek. Shock breaker kita cek. Sepintas untuk shock breaker, profilnya sendiri mirip dengan MN78, MN82 series, mirip plek-ketiplek. Nih dari lepas lah. Waduh, copot dah. Seperti ini saja nggak apa-apa. Ya sih bisa. Kita coba lepas. Keras nih. Untuk segi per ini ya, bedanya MN128, dimensi diameternya berbeda, lebih kecil, dan juga shock breakernya tinggal pasang saja, tidak model oil shock. Cukup kita masukkan seperti ini kita masukkan, kita pasang, kita taruh sedikit, nah masuk dia tuh kunci. Udah. Lanjut untuk kita lihat bevelnya, kita lihat gear gardannya. Kita buka bagian belakang saja ya, sebagai contoh. Pak depan ya, ya udah depannya sekalian. Sekarang kita coba buka servonya seperti biasa. Nah, plastik, aduh. Ya biasa untuk bornya kita perlu WP ulang agar lebih meyakinkan dan memperpanjang usia, dan tentunya agar tidak error. Ya sayang untuk gearnya masih plastik gear servonya. Kasih makan. Lanjut ke bagian gardan. Dan terkonfirmasi untuk bevelnya metal, dari metal cor. Kemudian lanjut kita buka bagian gearbox. Let's go. Semoga metal ya. Semoga 1 juta. Semoga metal, semoga metal. Semoga metal. Masuk plastik ya. Plastik tuh. Cuman gear pinionnya saja atau gear motornya saja yang metal ya. Ya jadi terserah sobat RC, seperti ini faktanya part-part yang ada di MN Tank 300. Dan berikut adalah profil dari shock breakernya. Belum model oil shock, hanya mengandalkan spring saja. Dan untuk melepasnya cukup mudah.
Hanya perlu kita putar, kemudian kita lepas, dan memasangnya pun juga seperti itu. Dan ini cukup kerepotan ya, karena memakai satu tangan, satu untuk memasang dan satunya untuk memegang kamera. Ini adalah perbandingan per dari MN Tank 300 dengan MN 128. Up, up. Bentar. Gaspol. Mundur. Ini yang high speed, terus yang low speed. Bentar, low speed. Pencet. Nah, kedip-kedip gas. Gaspol. Mundur lagi. Ganti yang high speed. Kedip-kedip gaspol. Wih, Rama.